Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aries, ini general reading untuk Aries Sun Moon Rising ya. Karena ini collective energy, tentu tidak harus resonate dengan semua Aries Sun Moon Rising di luar sana ya. Jadi ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak, oke? Dan kalau kalian mau tahu Sun Moon Rising kalian, perhitungannya bagaimana? Cek di description box, di situ ada linknya dan alurnya. Silahkan diikuti aja, oke? Baik Aries, kita mulai saja di sini. Oke, sebelum menuju ke pembacaan yang lebih panjang, aku akan kasih tahu dulu buat kalian ya Aries Sun Moon Rising. Ini akan resonate untuk Aries yang sedang mengalami situasi di mana mereka ingin kembali pada orang di masa lalu ya. Di mana mereka ingin ingin mengambil resiko untuk rekonsiliasi bersama orang di masa lalu. Jadi ini tidak mungkin akan resonate untuk semua Aries Sun Moon Rising di luar sana, tetapi energi yang terlihat di sini sepertinya ini akan resonate dengan Aries yang sedang mengalami situasi yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi buat kalian yang sedang mengalami situasi itu, bisa jadi ini resonate untuk kalian ya. Tapi kalau ini tidak resonate, jangan dipaksakan, gak ada masalah. Ambil yang resonate, skip aja yang tidak, oke? Baik, kita langsung saja Aries. Nah, Aries, kartu pertama yang keluar di sini ada The Tower. Ya, The Tower, Major Arcana itu adalah kartu pertama yang keluar, langsung The Tower. Lalu di sini ada The Death. Jadi Aries, kalau yang kuliah di sini ini menggambarkan betapa kalian itu sudah yakin dengan langkah kalian gitu. Sepertinya langkah yang akan kalian ambil ini adalah langkah yang resikonya itu besar sekali gitu loh. Ya, ini resiko besar ini apa ya? Kelihatannya nekat akan kalian ambil gitu karena kalian selama ini sudah menahan kesedihan ini. Di sini ada Five of Cups ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian itu terpisah bersama seseorang ya. Terpisah dengan seseorang. Jadi kalian mencintai seseorang dari masa lalu kalian dan sepertinya kalian tidak sedang bersama mereka dan kalian sudah terpisah lama karena kesedihannya udah Five of Cups seperti ini gitu. Jadi kalian benar-benar sudah tidak bersama lama gitu ya. Orang tersebut masih kalian pikirkan selama ini, kayaknya hampir setiap hari kalian selalu memikirkan dia. Kalau ini energinya tidak terbalik ya. Kalian selalu memikirkan dia dan kalian sering terluka setiap teringat kenyataannya bahwa kalian tidak bersama mereka. Bahwa kenyataannya hubungan kalian sudah berakhir gitu. Jadi itu sangat kesedihan itu terus kalian rasakan, kerinduan itu juga terus kalian rasakan dan kalian merasa tersiksa dengan situasi itu gitu loh ya. Jadi di sini Aries yang aku lihat di kartu The Tower sama Queen of Air atau Queen of Sword, di sini terlihat juga kalian ingin menaklukkan seseorang ya. Mungkin seseorang itu agak keras, mungkin keras banget ya, Queen of Air gitu, Queen of Sword gitu. Kalian benar-benar ingin merobohkan atau menghancurkan temboknya gitu. Jadi kalian benar-benar ingin yaitu menaklukkan orang tersebut gitu. Dan kalian juga terlihat ingin mengambil seperti yang aku sebut tadi, langkah besar, langkah yang sebenarnya ini tuh sulit ya, resikonya besar sekali gitu. Kalian tahu apa saja resikonya dan bebannya itu besar sekali gitu loh ya. Tapi kalian udah siap dengan itu ya. Ini ibarat kalian melihat tembok di depan itu tinggi banget dan kalian sudah bulat tekadnya untuk menaklukkan tembok itu, untuk melewati tembok itu atau untuk menghancurkan tembok itu, untuk kembali bersama orang yang kalian masih cintai sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kalian sering ngepoin dia atau bisa juga terserah sih, maksudnya mau sering ngepoin kayak mau enggak kayak. Tapi kalau yang terlihat di sini ini kalian hampir setiap hari memikirkan orang tersebut dan kalian selalu sedih gitu. Kalian kayaknya sedang terjebak pada kegalauan, kesedihan kalian gitu. Terjebak di situ, kalian mau keluar tapi
yang semakin nyata terasa itu rasa sedih itu gitu loh ya. Nah di kartu Four of Pentacles, Nine of Cups, dan The Emperor, ini terlihat bahwa kalian tidak mau melepaskan itu gitu. Perasaan kalian, sosok itu, keinginan itu, ingin kalian genggam terus ya. Jadi kalian gak mau melepaskan itu gitu. Kayak semakin kalian coba melepaskan, semakin gak mau, dan itu semakin menyiksa kalian gitu. Ya ini masing-masing orang ya, maksudnya ya namanya letting go itu emang berat sih Aries, I know ya. Tapi ini pilihan kalian mau letting go atau mau lanjut. Cuman kalau aku lihat di sini ini udah jelas lanjut sih. Tapi kalau memang kalian mau letting go, itu juga hak kalian. Apa yang terbaik buat kalian aja lah, kalian tahu lah ya. Cuman memang untuk letting go itu berat gitu. Cuman kalau aku melihat di sini, ini major arkananya ada Tower. Jadi kayak kalian itu nggak siap untuk letting go gitu loh. Ya, it's up to you Aries. Cuman kalau aku lihat di sini, ini kalian tidak mau melepaskan orang itu. Oke? Kalian benar-benar cinta orang itu, kalian sayang orang itu, kalian gak mau melepaskan orang itu. Ini cenderung posesif energinya memang ya. Kemudian di sini ada Six of Wands, Five of Earth. Iya. Oke, Aries. Ini adalah keinginan bagaimana kalian ingin memenangkan pertarungan ini gitu loh. Kalian benar-benar udah gak peduli dengan apa ya? Maaf ya, sorry, kayak bencana besar yang kemungkinan akan kalian hadapi gitu loh. Kalian udah gak peduli itu gitu. Dan kalian ingin memenangkan pertarungan ini. Kalian ingin mendapatkan apa yang kalian inginkan di sini, yaitu seseorang. Kalau yang kulihat di sini, Page of Fire, Page of Wands ya. Oke Aries, mungkin kalian melihat sosok itu agak sulit untuk kalian raih gitu ya. Tapi kalian dengan api kecil kalian gitu kan, kalian tetap mau berjalan ke arah situ. Jadi kayak mungkin ini ada perbedaan ya. Perbedaan itu pasti ada lah, selalu ada perbedaan itu gitu loh ya. Bahkan kembar identik selalu punya perbedaan juga gitu loh. Cuman intinya di sini ada perbedaan yang signifikan. Mungkin dalam hal emosional. Kok emosional ya? Sorry, bukan emosional. Ya mungkin dari sisi emosionalnya juga ada perbedaan ya. Yang satu mungkin keinginannya besar, cenderung posesif. Tapi yang satu mungkin udah gak sebesar itu gitu, atau tidak sebesar itulah ya. Atau mungkin yang satu cenderung tidak mau berbuat banyak untuk hubungan ini, itu juga bisa. Tapi intinya seperti itu. Ada perbedaan signifikan di tempat lain, yaitu dari mungkin dari sisi kayak kedewasaan, atau bisa jadi sisi kedewasaan gitu ya. Ada perbedaan yang signifikan juga di situ kayaknya. Jadi karena perbedaan yang signifikan di situ, di aspek itu ya, aspek kedewasaan bisa jadi, atau apa namanya, perbedaan signifikan dalam kematangan berpikir, itu bisa ya, bisa juga gitu. Intinya perbedaan itulah yang mungkin membuat hubungan ini berakhir sebelumnya gitu loh. Dan kalian terjebak pada situasi di mana kalian semakin sulit untuk menggapai dia gitu. Tapi kalian itu udah on fire, udah mau menerjang apapun yang ada di depan gitu. Ini posisinya kayak gini karena kalian sudah berlarut-larut menahan ini semua dan kalian belum mau melepaskan gitu. Dan kalian udah sedih selama itu juga gitu. Ya, kalian dengan pilihan kalian itu memilih untuk menggenggam terus, nggak mau melepaskan dan stay pada keadaan kalian yang kemarin yang mungkin diam kayak gitu. Itu lama-lama memang melukai kalian, lama-lama itu menyakiti kalian sendiri juga. Jadi kalian akhirnya terjebak pada kesedihan selama itu gitu loh. Ya, terus Page of Air, The Justice, The World. Iya. Di sini kalian berusaha menyusun rencana. Kalau aku lihat kalian mematangkan rencana kalian, bagaimana kalian melangkah, stepnya apa aja itu kalian sedang pikirkan gitu. Bagaimana kalian bisa sampai menuju orang itu, bagaimana kalian bisa mendapatkan orang itu, bagaimana kalian bisa ngomong lagi sama orang itu, mencoba rekonsiliasi lagi. Karena kalian melihat itu memang tujuan kalian, itulah hidup kalian gitu. Pokoknya ibarat
view gitu, kalian hanya melihat satu view itu aja gitu loh, dan kalian merasa harus segera mengambil keputusan di sini. Dan yang aku lihat di sini, keputusan itu jelas akan kalian ambil. Di sini ada justice, di situ ada the tower. Apapun hasil dari situasi ini, apapun bagaimanapun keadaannya, apapun hasilnya dari situasi ini, dari hubungan kalian ke depannya itu bagaimana gitu ya, terserah gitu ya. Tapi aku lihat ini ada usaha besar dari kalian untuk membuat keputusan di sini. Jadi jelas keputusan itu akan kalian ambil sih. Ini udah jelas karena ini major arcana gitu. Jadi apapun hasilnya nanti, kalian sepertinya udah siap untuk struggle di sini, untuk memperjuangkan ini, untuk buat keputusan itulah ya. Oke, di sini ada the Death, ada the Strength, ada Six of Cups, Recovery, terus Queen of Wands. Ya, ini ya, Aries, aku melihat kalian itu sudah melalui masa ini, masa transformasi yang menyakitkan ini ya, the Death ini gitu loh. Ya, jadi yang aku lihat di sini, perpisahan kalian itu benar-benar menempa kalian Aries. Mungkin bukan kalian aja, mereka juga gitu. Tapi yang aku lihat di sini, Aries sangat ditempa sekali dengan kehilangan itu, rasa kehilangan itu ya. Mungkin sebelumnya sama yang sekarang, mungkin kalian bisa punya perbedaan ya. Ya jelas kita selalu membuat perbedaan, membuat perubahan karena pikiran kita kan tumbuh terus gitu loh. Tapi aku melihat mungkin situasi ini, hubungan ini atau orang ini benar-benar bawa perubahan besar dalam hidup kamu Aries. Sini ada the Death. Jadi kamu bisa benar-benar naik level cukup signifikan, atau level itu kalian lalui karena terlalu menyakitkan kayak gini. Karena sangat menyakitkan kayak gini ya. Sorry Aries, tadi terpotong. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi orang ini membawa perubahan besar di hidup kalian ya. Karena semenyakitkan ini, jadi perubahannya lumayan nyata banget buat kalian ya. Buat perkembangan kedewasaan kalian bisa jadi, bukan kalian gak dewasa ya, tapi orang ini benar-benar bisa menambah level kedewasaan kalian gitu. Karena ya ini ya, sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan itu sebenarnya bisa di balik sesuatu yang menyakitkan itu ada apa ya? Ya jelas di semua hal itu ada pembelajaran sih, tapi di balik sesuatu yang menyakitkan itu ada sesuatu loh, ada sesuatu. Aduh ribet banget ya ngomongnya. Hari ini aku buat fun readingnya agak banyak, jadi ya agak ribet, sorry ya Aries. Oke, jadi intinya sih sebenarnya di keadaan yang menyakitkan ini ya, orang bisa memilih untuk terus menderita atau terus tumbuh gitu. Kalau dia fokus sama sakitnya, dia ya terus menderita gitu ya. Tapi kalau dia fokus sama pembelajarannya, dia akan terus tumbuh dan berkembang gitu sih intinya. Jadi ya di balik sakit yang amat sangat ini gitu, ada sesuatu sebenarnya yang apa ya, ya jelas ada sesuatu yang berharga buat kalian gitu loh ya. At least kalian bisa terus tumbuh gitu ya, kayak gitu sih intinya. Oke. Ada sesuatu, bukan berarti bagus karena kalian sedih, nggak juga sih, nggak. Ya, I'm so sorry Aries kalau kalian sedih kayak gini gitu ya. Cuman maksudnya di balik kesedihan ini ya masih ada hal positif lah minimal. Kalau kalian mau melihat pembelajaran dari situ mungkin kayak gitu. Ini masalah perspektif sih. Oke, I'm sorry Aries ya. The Strength. Nah, di sini cinta ini menyakitkan banget, tapi cinta ini benar-benar mengubah kalian. Mungkin kalian juga merasakan perubahan itu dalam hidup kalian, dalam diri kalian, dalam personality kalian bisa jadi gitu. Ya, jadi kalian merasa ikatan itu terlalu kuat dan kalian memang benar-benar ingin kembali pada mereka, pada orang di masa lalu itu, dan kalian sudah terpisah lama sepertinya di sini ya. Dan itu udah jelas sih kerinduan kalian sama orang lama ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, Aries, kalau yang aku lihat di sini, nah pesan ini tuh yang aku baca ya secara intuitif ya.
Mungkin ini kalian selalu membayangkan bagaimana rasanya kalau sama mereka, kalau sedang bersama mereka, kalau akhirnya kalian bersama selamanya, hidup bareng mereka. Itu kayaknya kalian mikirin banget ini bagaimana kalian membayangkan itu di keseharian kalian. Jadi kayak kedengerannya kayak halu gitu ya. Siapapun yang ada di samping kalian dan apapun kegiatannya gitu, yang kalian bayangkan adalah saat bersama orang itu bagaimana gitu. Jadi memang kalian itu mungkin cukup imajinatif gitu ya. Jadi mungkin mau dibilang multitasking juga kayaknya agak berlebihan ya. Multitasking antara menjalankan realita saat ini sambil pikirannya itu kemana-mana membayangkan ketika kamu bersama orang tersebut gitu ya. Mungkin romance. Oke. Intinya gini sih Aries, kalau aku lihat di sini ini pesannya ya, ini pesan dari kartu ini yang aku baca secara intuitif, oke, bukan menggurui ya. Yang aku baca di sini, kalau memang kalian mencintai mereka, sampaikan saja, intinya gitu. Intinya tunjukkan cinta itu, care itu dengan sikap, perbuatan ya. Kalaupun kalian gak terlalu gengsi untuk mengatakan gitu ya. Tapi penting untuk menyampaikan pesan itu, membuktikan cinta dan care itu lewat sikap, lewat perbuatan Aries. Jadi apalah artinya perasaan itu kalau tidak ada bukti konkret dalam setiap sikap kamu sama mereka, misalkan kayak gitu, ya kan? Sama aja gitu. Bayangkan kita mencintai orang, tapi kita menyakiti dia gitu loh. Tapi kita sih nggak merasa kita menyakiti dia, tapi udah jelas-jelas dia tersakiti gitu. Jadi apalah artinya perasaan cinta itu kalau dengan cinta itu, kalau karena adanya cinta itu, adanya perasaan itu, justru yang ada malah luka gitu. Buat apa gitu ya kan? Seperti itu. Jadi gak ada gunanya perasaan itu kalau sekedar perasaan tanpa bukti konkret. Intinya gitu, oke? Forgiveness. Oke, ini udah jelas. Kamu merasa mengecewakan mereka mungkin. Atau sebenarnya kalian juga sama-sama saling mengecewakan. Mungkin kamu mengecewakan mereka, terus akhirnya kamu kecewa juga gitu loh. Jadi ini tuh kayak timbal balik sih sebenarnya, ya entahlah ya. Ya mungkin kamu juga sadar kamu mengecewakan mereka gitu, sadar banget dengan apa yang sudah kamu lakukan gitu loh. Dan kamu ingin minta maaf sama mereka gitu. Kalau kamu nggak merasa kamu yang begini, mungkin itu energi mereka, karena general reading ini kan bisa vice versa. Oke Aries, relax ya. Jadi intinya orang yang masih ingin kembali tadi ya, masih sangat mencintai gitu, ingin memperbaiki ini semua gitu loh ya, ingin reunian, ingin rekonsiliasi setelah lama berpisah, dia tidak mau melepaskan ya, tetap gak mau melepaskan. Nah orang itu berharap maaf dari orang yang masih dia cintai itu ya. Nah kalau yang kulihat di sini, ini mungkin usaha orang tersebut untuk minta bantuan siapapun yang sekiranya bisa membantu dia untuk rekonsiliasi, untuk membuka komunikasi, untuk berbicara, untuk menyampaikan niatnya, untuk menyampaikan perasaannya, untuk menyampaikan keseriusannya gitu, untuk menyampaikan bahwa dia masih ingin kembali. Jadi ini ada usaha untuk minta bantuan orang lain ya, orang lain yang bisa membantu hubungan ini gitu, yang bisa membantu orang yang ada di sini itu bertemu gitu. Kalian yang dealing di sini bertemu gitu. Ya mungkin ya minta tolong teman, minta tolong siapapun, keluarga gitu yang ada hubungannya dengan ini. Tapi terlihat ada usaha dari orang tersebut untuk minta bantuan gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau memang kalian atau siapapun itu memang merasa butuh bantuan orang, it's okay, nggak apa-apa, cari bantuan ya, cari bantuan. Cuman kalian itu juga gini ya, juga jangan mengharapkan seutuhnya orang itu bisa membantu gitu loh. Karena ini bukan kalian aja, tapi kita semua gitu. Jangan hanya berharap orang bisa membantu urusan kita atau masalah kita 100% gitu. Kita juga harus tahu case-nya ini apa. Ya, kita harus bisa melihat peta permasalahannya bagaimana, terus kira-kira langkah atau penyelesaiannya gimana. Itu kita harus tahu gitu. Jadi jangan mempercayakan 100% sama orang lain. Belum tentu orang itu bisa memberikan saran yang tepat ya.
justru malah mempersulit atau menjerumuskan, itu kan bahaya gitu kan. Minimal kalau kita punya prinsip, kita tahu peta permasalahannya, kita bisa kontrol itulah ya, kita bisa seleksi itu gitu, jadi nggak mudah terjerumus ya, seperti itu. Nah ya udah sih gitu aja gitu. Dan minta bantuan orang itu nggak ada masalah ya. Dengan kalian tahu situasinya bagaimana, mungkin kalian bisa memilih orang yang tepat untuk membantu kalian gitu. Karena orang di luar sana banyak, belum tentu kalian berbicara dengan orang yang tepat ya. Yang ada malah tidak bisa membantu ya. Siapa tahu dengan kalian paham situasinya seperti ini, kalian tahu siapa yang harus kalian mintai bantuan untuk case ini ya. Siapa orang yang bisa kalian minta bantuan gitu. Seseorang yang bisa kalian minta bantuannya untuk situasi ini lah intinya. Oke. Nah, di sini Aries, di sini ada I love you. I love you. I love you Aries. Jadi kelihatan bahwa mungkin kata-kata ini tidak sempat tersampaikan ya. Mungkin kata-kata ini dulu berat untuk dikatakan, bisa jadi berat untuk dikatakan karena masalah gengsi, masalah pride dan lain sebagainya ya. Mungkin kata-kata ini itu tadi mungkin pernah disampaikan, mungkin pernah ya, tetapi diragukan kebenarannya loh gitu ya. Diragukan kebenarannya, yaitu karena apalah artinya kata-kata, apalah artinya perasaan jika tidak ada langkah konkret, tidak ada sikap konkret ya. Apalah artinya gue sayang lo, gue cinta lo, tapi sikapnya itu justru menyakiti orang yang dia cintai. Apalah artinya itu gitu. Jadi kalau kalian dalam diam dan kamu ingin menyampaikan perasaan ini, it's okay, sampaikan saja. Kan cuma menyampaikan ya. Kita nggak menuntut balasan, kita hanya menyampaikan apa perasaan kita. Kita lihat saja nanti keadaan berubah atau tidak gitu ya. Karena ternyata kata-kata ini bisa cukup powerful Aries, bisa memberikan dampak besar dalam situasi ini. Oke, Aries, jadi intinya adalah kejujuran. Kejujuran pada perasaanmu dan jujur saja dengan sikapmu, melalui sikapmu gitu loh. Jadi orang itu kadang gengsi untuk terbuka gitu loh. Dia sudah tidak terbuka lewat kata-kata, terus dia cenderung bersikap berlawanan dengan perasaannya gitu, ngerti nggak? Itu karena gengsi dan karena ego. Jadi inti dari kata ini atau inti dari kartu ini adalah kejujuran ya. Kejujuran lewat kata-katamu, kejujuran lewat sikapmu gitu ya. Karena sikap kita juga bisa berbohong gitu loh. Kita sayang tapi kita bisa bersikap berlawanan gitu loh. Ada hal yang ingin kita sembunyikan mungkin karena ego atau pride ya, macam-macam lah intinya ya. Jadi kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, maksudnya kayak gitu ya. Ya kalau memang cinta ya cinta, tunjukkan aja melalui love language itu, nggak usah berusaha memanipulasi keadaan hanya karena ego dan pride, karena itu tidak akan membantu keadaan lebih baik juga gitu kan. Intinya gitu sih masalahnya di situ. Oke Aries Sun Moon Rising, aku pikir itu saja pesan untuk kalian di sini, pembacaan untuk kalian. Semoga menghibur ya, tapi nggak tahu kalau nggak menghibur. It's okay Aries, ini kan tidak harus resonate untuk kalian semua ya. Dan gak usah dipaksakan kalau gak resonate ya. Oke Aries, jadi itu hanya general reading. Tentu saja apapun langkah kalian itu hak dan kewajiban kalian ya. Bukan mengikuti apa kata general reading ini sih. Ini hanya perspektif aja. Kalian apa ya, kalian membuat langkah juga sesuai dengan pertimbangan kalian sendiri gitu ya. Kesadaran penuh kalian sendiri ya. Dan apapun yang kalian ingin lakukan tadi, karena aku bilang ada the tower, justice ya kan, apapun yang ingin kalian lakukan, apapun yang ingin kalian usahakan, selama itu tidak merugikan orang lain, itu hak kalian ya. Good luck aja ya dari aku. Oke Aries Sun Moon Rising, bye, jangan lupa like dan share ya. Oke.